Bersiap-siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Hari ini ada nggak yang nggak masuk? Masuk. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita bernyanyi terlebih dahulu untuk membangkitkan semangat kita. Kita berdiri dulu. Ini lagu sorak-sorak bergembira, oke?
adanya yang menjual. Kedua, adanya yang membeli. Ketiga, ada barang yang dijual. Dan keempat, adanya uang. Lalu, gimana saja kita bisa melakukan jual beli? Kita dapat melakukan jual beli di lingkungan rumah. Nah, tempat jual beli di sekitar rumah kita yang dapat kita jumpai adalah pasar, swalayan, toko, dan warung. Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dari segala penjuru. Barang yang dijual di pasar adalah kebutuhan sehari-hari, misalnya beras, minyak, telur, sayuran, buah-buahan, dan pakaian. Pasar ada dua jenis, pasar tradisional dan pasar modern. Yang kedua, swalayan. Swalayan dekat rumah biasanya kita kenal dengan minimarket. Swalayan ini merupakan tempat berbelanja modern di mana harga tidak bisa ditawar lagi. Misalnya Alfamart, Indomart, Alfamidi, dan masih banyak lagi macamnya. Yang ketiga, toko. Toko merupakan tempat jual beli yang tempatnya lebih menunjukkan berbagai macam barang-barang. Ada juga toko yang menyediakan hanya satu jenis barang. Misalnya, toko alat listrik, toko alat tulis, toko kue, dan toko pakaian. Dan yang terakhir adalah warung. Nah, kalau warung merupakan tempat jual beli yang paling dekat dengan rumah kita. Di warung biasanya tersedia barang kebutuhan sehari-hari. Misalnya seperti beras, terigu, minyak, dan sayuran. Nah, di warung juga tersedia jajanan, ada jajan makanan, jajan minuman, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan melihat satu contoh kegiatan jual beli di rumah. Tadi, gimana kita dapat melakukan jual beli? Yang pertama, yang paling dekat dengan rumah itu warung ya. Kalau pasar bisa saja dia lebih jauh dari rumah. Oke, lanjut sekarang contoh kegiatan jual beli. Yaitu di warung. Ibu satu sedang menjual beli, akan tetapi sayurnya habis. Lalu ibu sambil menyuruh sambil untuk membeli sabun. Satu segera membeli sabun. Ia membelinya di warung yang di dekat rumahnya. Ternyata warung itu memudahkan Santi dan ibunya untuk membeli barang-barang kebutuhan. Oke teman-teman semua, jadi seperti itulah jual beli. Yaitu merupakan kegiatan untuk mendapatkan barang. Syarat terjadinya jual beli yaitu adanya penjual, pembeli, barang yang dijual, dan uang. Kita bisa melakukan kegiatan jual beli di lingkungan rumah. Terima kasih teman-teman. Itu tadi. Nah, kalau di SD sini, kalau kita melakukan jual beli itu gimana? Di kantin, kita bisa menukarkan uang kita dengan jajanan yang kita inginkan, iya enggak? Nah, itu contoh kecil dari jual beli yang ada di paling dekat dengan kita. Untuk selanjutnya, ini jual beli sudah selesai, lanjut ke kegiatan ekonomi, dipahami. Kalau ada yang kalian bingung bisa ditulis, dicatat di buku kalian supaya lebih paham.
dan keuntungan bagi manusia. Manusia mengenal kegiatan ekonomi sebagai kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan dan menambah nilai guna dari barang ataupun jasa. Tujuan dari kegiatan produksi adalah menghasilkan barang ataupun jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Pelaku dari kegiatan produksi disebut dengan produsen. Teman-teman, salah satu contoh proses produksi adalah menjahit yang menjadi kain untuk dijadikan pakaian siap pakai. Kain ini termasuk ke dalam barang setengah jadi karena kain terbuat dari ulat yang berbahan batu kapas. Kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan mengabarkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Tujuannya adalah supaya barang atau jasa yang disalurkan dapat tersebar luas ke konsumen yang membutuhkan. Pelaku dalam kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Dalam kegiatan ekonomi, para distribusi ini sangat penting sehingga tercapai kesesuaian antara ketersediaan barang dengan kebutuhan konsumen. Pelaku distribusi akan menyalurkan barang produksi dari tempat yang jauh ke berbagai agen atau pengecer di pasar maupun toko-toko. Dengan demikian, barang produksi dapat secara luas tersebar di seluruh wilayah. Kegiatan distribusi mencakup pengangkutan barang, pengemasan barang, penjualan ke pedagang pasar dalam bentuk grosir, pembelian dari produsen, penyimpanan di gudang, standarisasi mutu barang, dan lain sebagainya. Kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai barang untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan dari kegiatan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan manusia. Pelaku dari kegiatan konsumsi adalah konsumen. Contoh dari kegiatan konsumsi adalah penggunaan listrik sebagai sumber daya untuk kendaraan umum di malam hari, lalu pemenuhan kebutuhan makanan dan juga pakaian, dan lain sebagainya. Teman-teman, tadi kita sudah mempelajari alur dari kegiatan ekonomi. Namun, pernahkah teman-teman memikirkan bagaimana alur kegiatan ekonomi dari barang-barang yang kita gunakan sehari-hari? Nah, untuk itu, mari teman-teman simak skema kegiatan ekonomi yang sudah Udiana buat. Di sini, Udiana mengambil contohnya adalah teh. Nah, teh ini sebelum kita konsumsi dan kita dapatkan, pertama kali harus ditanam terlebih dahulu. Ditanamnya pastinya di perkebunan oleh petani teh. Nah, dari teh yang sudah ditanam oleh petani tersebut, kemudian akan dipanen untuk selanjutnya dibawa ke pabrik pengolahan teh. Nah, pabrik pengolahan teh ini, teh akan diolah menjadi berbagai jenis. Misalnya ada minuman teh biasa ini, dan ada juga teh yang harus diseduh dulu baru akhirnya bisa dikonsumsi. Lalu setelah proses produksinya selesai, teh-teh tersebut akan didistribusikan. Nah, setelah didistribusikan, teh tersebut akan dijual di swalayan ataupun pasar-pasar tradisional. Nah, setelah dijual di pasar-pasar tradisional, teh tersebut bisa kita beli untuk kemudian dikonsumsi. Dari contoh sini, yang menunjukkan kegiatan produksi itu yang mana? Satu dan dua, apa itu? Dari perkebunan teh, dia diolah di pabrik, yaitu menghasilkan teh kemasan, iya nggak? Ya, kalian pernah minum teh kan? Nah, teh kemasan itu dibuat di pabrik tersebut. Setelah dibuat di pabrik, dia didistribusikan
Oke, didistribusikan dan disalurkan ke swalayan dan juga pasar. Lalu untuk kegiatan yang kelima namanya apa? Kegiatan konsumsi. Apa itu? Yaitu menghabiskan barang atau jasa. Oke, itu kegiatan konsumsi atau nama lainnya makai. Kita memakai atau memakan. Oke, lanjut. Pada setiap kegiatan ekonomi dari sektor tersebut ternyata melibatkan beberapa tujuan yang hanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kegiatan produksi yang terdapat di gambar 1 dan juga 2. Jenis pekerjaan yang termasuk dalam kegiatan produksi adalah petani teh dan juga buruh pabrik. Petani teh ini adalah pihak yang berperan sebagai penanam teh, yang nantinya akan dibawa atau disalurkan ke pabrik teh. Nah, saat tiba di pabrik teh, buruh pabrik akan memproduksi teh yang kemudian akan dijadikan teh instan yang siap minum ataupun teh yang harus diseduh terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah kegiatan ekonomi distribusi yang terdapat dalam gambar 3 dan juga 4. Jenis pekerjaan yang termasuk dalam distribusi adalah distributor teh dan juga pedagang teh. Distributor ini berperan sebagai pihak yang mendistribusikan atau menyalurkan teh ke berbagai wilayah, dan pedagang teh adalah pihak yang bertugas untuk menjual teh ke konsumen. Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi yang terdapat pada gambar 5. Jenis pekerjaan yang termasuk kegiatan konsumsi adalah orang yang membutuhkan untuk diminum atau konsumen. Sebagai Itu tadi dari penjelasan dari kegiatan ekonomi. Ada yang belum paham? Boleh diulas kembali. Ada berapa kegiatan ekonomi? Ada 3. Yang pertama produksi, yang kedua yang ketiga konsumsi. Oke, jadi produksi dulu. Produksi itu apa? Bahasa yang lebih gampang. Produksi itu membuat atau mendapatkan barang atau jasa. Membuat, pokoknya kalau produksi itu kita membuat. Contohnya tadi penjahit, dia membuat menjahit kain menjadi sebuah baju. Contohnya tadi di alur produksi tumbuhan teh. Ada petani teh itu memanen teh, kemudian diolah di pabrik menghasilkan sebuah teh kemasan. Nah, itu kegiatan produksi. Lalu selanjutnya kegiatan distribusi. Nama lainnya itu apa? Penyaluran. Oleh karena itu ada penyaluran penyaluran barang yang dilakukan oleh truk teh tadi di alur tadi dan dijual di swalayan. Kemudian yang terakhir konsumsi atau kita memakai barang, ya. Nama lainnya dari yang pertama produksi, nama lainnya apa tadi? Membuat. Yang kedua distribusi, menyalurkan. Yang ketiga konsumsi, memakai atau menghabiskan barang. Paham? Oke, di sini Bu Lesti punya game. Sebelum kita bermain game, seperti yang sudah dikelompokkan Bu Lesti kemarin, jadi nanti bisa maju ke depan sesuai kelompok grupnya. Kalian tunjuk 1 orang untuk mengoperasikan komputer nantinya. Jadi ditunjuk dulu
Yang penting benar. Terus kita cari lagi. Ada kata apa lagi? Seperti itu selanjutnya sampai selesai. Paham? Oke, kalau paham silakan kelompok 1 di komputer sini, kelompok 2 di sini, 3 di sini. Silakan boleh maju semuanya untuk
beneran. Satu siapa, dua siapa, tiga siapa dari kelompok mana? Ayo, satu lagi kelompok dua. Berhenti di OS. Selesai, gak apa-apa. Kan Mak? Selesai. Kita lihat bersama-sama ya, silakan. Oh iya, di tempatnya belum diisi ya? Di jemput ini apa belum? Itu mau link keyboard ya? Jadi di sini kita lihat hasilnya ya. Yang juara pertama yaitu kelompok satu. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Yang juara kedua yaitu kelompok tiga. Tepuk tangan untuk dan yang juara ketiga kelompok dua. Di sini gamenya gimana? Seru nggak? Mau lagi nggak? Mau lagi. Kalau ada nanti dibuatin puisi. Oke. Gamenya selesai. Puisi di sini punya lembar kerja yang kalian kerjakan berkelompok. Jadi satu kelompok kalian berdiskusi untuk menyelesaikan lembar kerja di sini. Tiga ya? Ya. Nah, oke, di situ ada nama. Silakan kalian tulis namanya. Nama kelompok kalian. Di situ kalian tulis Sudah ditulis nama kelompok? Sudah. Kita beralih ke halaman kedua. Sudah belum? Sudah. Di halaman kedua di situ di halaman kedua di situ terdapat tujuan pembelajaran. Kalian bisa membaca tujuan pembelajarannya itu apa ya? Dan juga di situ ada petunjuk. Di situ petunjuknya apa? Yang pertama, dikerjakan secara berkelompok. Yang kedua, diisi identitas dengan benar. Identitas itu apa? Nama tadi. Yang ketiga, disimak penjelasannya. Nah, di bawah itu ada materi disimak. Selanjutnya dikerjakan sesuai instruksi guru. Selanjutnya nanti setelah
kegiatan ekonomi, ya enggak? Kalian disuruh menuliskan apa itu kegiatan ekonomi serta penjelasan dari produksi, konsumsi, dan distribusi, ya. Nah, kalian isi diskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian setelah selesai nanti kalian sampaikan hasilnya kepada Bu Desti. Nanti ditunjuk Bu Desti. Oke? Bu Desti kasih waktu berapa menit ya?
disampaikan yang produksi. Cara begini bacanya ya. Produksi, apa yang produksi? Yang keras. adalah kegiatan atau usaha manusia menghasilkan barang dan jasa. Benar, ada jawaban lain nggak kira-kira? Nggak ada, sama semua ya? Oke, tadi nama lain dari produksi apa tadi? Membuat. Oke. Untuk orang yang melakukan kegiatan produksi, produsen, ada jawaban lain? Nggak ada? Nggak ada. Oke, contohnya Mbak. Menjahit baju. Dia penjahit itu menghasilkan baju dari yang semula kain. Oke, terima kasih. Silakan duduk Mbak Cahaya. Kemudian kelompok 3. Kalian menjelaskan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang jasa mengurangi nilai barang. Oke, menggunakan barang jasa. Untuk orang yang melakukan kegiatan konsumsi namanya orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Konsumen, ada jawaban lain? Sama? Oke, sama. Untuk contoh dari kegiatan konsumsi. Penyaluran kaki ke konsumsi ya. Konsumsi itu apa tadi? Ayo. Memakai berarti memakan beras, dimakan bersama-sama. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali, Mbak. Kemudian kelompok 2, kalian menjelaskan distribusi. Ayo berdiri, siapa yang setuju kok? Ya. Penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Untuk orang yang melakukan kegiatan distribusi, distributor, ada jawaban lain? Nggak ada. Contoh dari kegiatan distribusi? Mengemas barang. Oke, boleh. Terima kasih. Kembali. Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan ke depan dulu untuk rekapitulnya. Nah, setelah ini Bu Esti punya soal evaluasi. Untuk apa ini soal evaluasi? Soal evaluasi untuk mengukur pengetahuan kalian. Kalau tadi dikerjakan secara kelompok, sekarang soal evaluasi ini dikerjakan secara individu atau sendiri-sendiri. Oke. Sudah mendapat semuanya? Ada yang belum dapat? Ada yang belum dapat? Sudah dapat semuanya ya? Individu ya, dikerjakan individu. Bu Esti kasih waktu berapa menit ya? 10 menit? Oke, dikerjakan mulai sekarang. Individu. Waktunya 10 menit.
Sudah selesai? Ada yang belum? Yang belum dilanjutkan dulu. Saya jalan dulu. Tunggu semuanya selesai. Sudah selesai? Ya, kalau sudah boleh dibuka. Oke, kita simpulkan pembelajaran kita tadi ini ya. Pusing nggak? Ya senang. Kalau pusing ada ice breaking loh. Nggak jadi nggak? Oke, di sini ada ice breaking. Kita lihat bersama-sama dulu. Ice breaking itu apa? Untuk kita biar tegang otak kita. Kita bermain, bernyanyi kayak apa? Nah, di sini ada nggak kelihatan. Sebentar. Kita dengarkan bersama-sama. Nanti kita praktekkan, oke? Oke, paham? Bersatu kali hadap kanan, kanan. Berdua kali kiri kanan. Bertiga kali kiri tengah kanan. Ber. Paham? Ulangi. Bersatu kali berdua kali bertiga kali berkali-kali berciki ber. Ulangi, lihat dulu. Ya. Tahu? Ulangi. Bersatu kali berdua kali bertiga kali berkali-kali berciki ber. Oke, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Dari awal kita belajar tentang kegiatan jual beli itu yang tadinya uang ditukarkan dengan barang. Kalau kalian membeli itu kalian mendapatkan barang, iya enggak? Iya enggak? Kalian pernah enggak membeli sesuatu tapi tidak dapat apa-apa? Tidak pernah kan? Jadi kegiatan jual beli itu kegiatan yang dilakukan menukarkan uang kita untuk mendapatkan suatu barang. Oke, selanjutnya kegiatan ekonomi itu tadi ada berapa? Apa saja yang pertama? Konsumsi, distribusi. Oke, jadi yang pertama produksi itu nama lainnya apa tadi?
Distributor. Contohnya apa? Menyalurkan apa yang tadinya di penjahit atau di pabrik, dia disalurkan ke toko-toko. Nah, yang terakhir apa? Konsumsi ya. Konsumsi itu apa? Kegiatan memakai. Contoh dari tadi kita ngomongin tentang penjahit. Dari penjahit ini tuh semua itu kain. Kain dia dijahit oleh penjahit dan disalurkan ke toko-toko. Kalian kalau beli baju itu kan di toko ya enggak? Nah, di toko itu tadinya berasal dari pabrik, dia disalurkan ke toko. Kemudian kita memakai, berarti kita ini sebagai apa? Konsumen kita. Kita itu orang, berarti orang itu konsumen. Sudah paham? Paham? Kalau sudah paham, untuk sebelum mengakhiri pembelajaran kita menyanyi terlebih dahulu. Biasanya di sini punya lagu daerah. Jadi